Terlalu Sunda memang sih. Terlalu Terlalu Sunda, Sunda bahkan. Aku nggak nyangka pernah lahirnya malah di Jakarta. Secara gestur dan secara apa? body Dialek. language, terlalu nutrijel gitu. Kok terlalu ger? Dipukul sekali, dek ger. Terlalu genit gitu ya. Ger. SMA itu nyanyinya apa? Nah, di SMA itu Emang ada. pakai rok pendek banget ya? Takut kelihatan sininya, makanya ditutup. Padahal dia pakai celana panjang. Iya. Nggak apa-apa, masalahnya buah kul bisa tercetak. Dibaca. Makanya 6 standby kan yang udah pada kerja lah kemana. Oke, 1 dulu dibagi-bagi. Oh, dipotong. Iya, sisanya ditaruh buat ntar lagi gitu kan. Tiba-tiba ditaruh, ketaunya bulukan. Disemutin dan bulukan. Iya, bulukan dibuang ke saya. Akhirnya dipotong-potong, digoreng lagi, dibumbuin. Makin gak jelas. Akhirnya endingnya dibuang. Sakit fisik lah, sakit mental lah. Dan ternyata baru sadar. Extravaganza itu semacam playground buat medication, buat pengobatan. Oh. Sebenarnya tuh anak ini punya banyak masalah yang selama ini nggak pernah dia counter, nggak pernah dia Keluarin. nggak pernah dia keluarin, nggak pernah dia pikirin, karena dulu fokusnya gimana cara bertahan hidup. Oh. Jadi Ini nggak apa-apa dibuka. tahun 2019 sebelum COVID ya, ya apa 2018 lupa. Jadi Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan bermarga Aming Supriyatna Sugandi. Baru tahu aku nama aslimu itu. Bukan psikodelik. Apa? Psikodelik. psychedelic. Ini Psychedelic. nama aslinya Wiganda tahu. Wiganda. Terus aku nemu surat kenal lahir. Aming Wiganda, wih keren kan. Terus dicoret jadi Aming Supriyatna. Mungkin terlalu berwibawa Wiganda itu ya. Beneran. Atau dulu waktu kecil sakit-sakit kali dikasih nama itu. Ya tapi Wiganda tuh kayak wibawa gitu kan. Wibawa. Ternyata kan hasilnya kayak gini, klemer-klemer pelenger gini kan, diganti jadi Supriyatna. Supriyatna tuh kayak mengecilkan, kayak Aming Supriyatna mun Sunda Maya nggak sih, Bos? Iya, iya. Iya. Kalau ketimbang Wiganda gitu. Wiganda tuh harusnya bersaing sama Wong Hang Taylor gitu-gitu ya. Kok ke bisnis? Nah, Wiganda tuh Wibowo. Wah. Gak. Wibawa ganda. Iya. Atau mungkin udah feeling Wiganda. Wih, kepribadian ganda. Enggak. Jadinya dihapus gitu. Dihapus jadi Supriyatna gitu. Berarti Kak Aming tuh lahir besar Bandung. Sebenarnya lahir Jakarta. Oh, lahir Jakarta malah. Ya, gede di Bandung. Terus gede di Bandung dari SD sampai kuliah di Bandung terus. Oh, orang tua pindah ke Bandung. Iya, gak tahu deh, nggak ada yang nanya. Kalau ibu mah taunya dia pindah waktu zaman peperangan gitu. Oh, zaman perang pindah. Zaman perang, iya. Zaman perang. Zaman perang. Waktu kecil dibawa pindah pas zaman perang dari Sumatera. Sebenarnya Sumatera ini bukan Batak tapi Sumatera. Palembang. Oh. Udah 2 kali salah, minus 1 juta udah. Udah nama tadi sama asal gope-gope 1 juta. Iya, khususnya Tanjung Enim. Oh, Tanjung Tanjung Enim. Daerah Batubara gitu. Oh. Makanya Habis bawahnya- 5 tuh. Itu ya. 6 itu Tanjung 5, Tanjung Enim, Tanjung 7, 8, 9, 10. Saya sambil ngambil. Sempet Palembang. Makanya kan paduan Sunda dan Palembang ya lembut dan keras. Ya. Jadi kalau lagi kerja negosiable banget, tapi kalau udah nggak masuk tujah gitu ya. Langsung keluar aslinya. Iya, Palembang banget kan itu. Ya. Oh. Tapi sempat tinggal di Palembang nggak? Kenapa? Tinggal di Palembang nggak? Enggak, dari kecil sampai kuliah selesai di Bandung terus. Di Bandung terus. Pokoknya umur 5 tahun tuh di Jakarta, terus pindah ke Bandung. Langsung pindah ke Bandung. Iya. Oh. Pas 5 tahun. Darahnya aja ada darah Palembang. Iya, Palembang. Iya. Nggak kelihatan Palembang ya? Terlalu Sunda memang sih. Terlalu Terlalu Sunda, ya? Sunda bahkan. Aku nggak nyangka pernah lahirnya malah di Jakarta. Secara gestur dan secara apa? body Dialek. language, terlalu nutrijel gitu. Kok terlalu ger? Dipukul sekali, dek ger. Terlalu genit gitu ya. Ger. Terlalu agar. Bahasanya genit lagi. Iya, iya. Sorry, berarti kami ya Bandung semua. Ya. Momen dunia entertain dari kecil. Nyeni itu dari kecil. Nyeni itu
Ini enggak lebih ke nyeleneh kali ya. Dari kecil udah nyeleneh emang. Ini kan nyeleneh nih ya. Nyeleneh Baru nih ya. lapisan. Pokoknya emang mulai berkesenian itu SMA. SMP ke SMA. Itu pun karena kehidupan kaum duafa kan susah banget, sulit banget ya. Jadi emang berkesenian cari duit gitu. Apa itu? Dulu SMP-nya di mana? SMP 1. Bandung. SD Negara Wastu Bandung, SMP 1 Bandung, SMA 19 Bandung, terus kuliahnya sempat masuk Unpad D3, terus bosen nyoba ke ITB, sempat nyoba teknik sama seni rupa, Bosan. sempat nggak bilang waktu teknik keterima tapi nggak bilang, akhirnya nyobanya ke FSRD yang diambil gitu. Dilan berarti nih. Bilang terus saya. Jadi Dilannya kekurangan testosteron. FSRD ITB. Iya. Ambil apa? Produk. Ambilnya Kria Tekstil. Kria Tekstil. Apa itu? Kria tekstil itu apa ya? Jadi FSRD itu kan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya. Tahun pertama namanya TPB, tahap pertama bersama. Tahun kedua penjurusan. Nah ada 3 tuh. Ada seni, desain sama kria. Nah jadi kalau si seni itu kan implementasinya berupa karya tunggal gitu kan, idealis. Kalau desain itu made by order gitu kan. Ya. Nah kria itu in between, bisa berupa karya tunggal atau bisa mass production. Sama seperti saya in between kan. Jadi Iya. sesuai tuh nggak ada yang bohong. Iya. Dari nama, dari Tidak ada yang kuliah, kebetulan. dari sekolah, dari kehidupan gitu kan. In between. Iya, In in between. Bisa idealis, bisa mes. Iya. Iya. Gila, emang kalau anak-anak Bisa FSRD kiri ITB, kanan atau simpang 5 atau simpang sil. anak FSRD ITB tuh, Iya. nyeninya. Asli. Orang aku aja pernah datang ke pasar seni ITB dan wow. Seru ya. Seru sih. Terakhir tahun lalu ya. Tahun lalu aku sih 2018 apa berapa gitu kalau nggak salah. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 2018 ya. Kesana tuh kayak ini mata tuh ini kayak nggak pernah kulihat ya, tapi ada di sini semuanya gila. Emang lebih agak terganggu semua. SMA itu nyanyinya apa? Nah, di SMA itu Emang ada- pakai rok pendek banget ya? Takut kelihatan sininya, makanya ditutup. Padahal dia pakai celana panjang. Iya. Nggak apa-apa, masalahnya buah kul bisa tercetak. Dibaca. Makanya gini nggak enak. Oh iya. Habis beneran kenapa tutupin? Kenapa gua hari ini pakai celana ini lagi? Nah kemarin kan waktu premier Ghost in the Shell. Iya. Terus promo. Ini Promo. Udah banyak ininya Waktu juga. premier Ghost in the Shell, press con pakai celana ini, pakai kaos, tiba-tiba berdiri, terus tiba-tiba berdiri terus ada yang komen di TikTok, gak sengaja lihat ya, ih kelenengan sapinya gitu. Kelenengan sapi. Kelenengan sapi bangsa. Kelenengan sapi. Ini gitu. lonceng ibu di pengabdi setannya Iya, kelihatan. makanya langsung sekarang celana ini lagi lupa makanya tutup. Oh ya ampun. Kelenengan sapi. Kelenengan. Iya. Sorry, emang se-struggle itu Bang dulunya sebagai secara ini ya material ibu orang tua gitu. Sama dulu orang kaya. Mau humble tapi sulit ya. Iya, soalnya tadi udah sebelumnya ada kalimat sebagai orang duafa ya. Tiba-tiba. Agak sebenarnya, Bapak maaf ya. Dulu tuh orang berkecukupan sekali. Dulu Bapak tuh kontraktor, kerjaannya almarhum Bapak tuh dulu kerjanya kontraktor. Berarti insinyur dong? Ya, enggak sih. Beruntung aja dia. Nah, dia itu dapat proyek-proyek gede, Iya. kayak ngebangun Sarinah, Istiqlal pada masanya. Oh iya. Iya. Kenapa? Aman ente tenang naon? Ya juga bulu kerek di. Juga bulu Nah, Kenapa? oh, copot. Oh, lepas saja. Iya. Oke, dah aman. Aman. Jadi pada masanya, aduh alhamdulillah rujak ya. Gorengan. Ya pada masanya itu si bapaknya kontraktor gede yang bikin Sarinah. Istiqlal. Sarinah bikin. Banyak makan naon, Bu? Jika tukang rujak nggak Ini kondisinya apaan sih? Ini kondisi siang-siang kalau di Bandung gitu. Iya. Setelah makan siang ibu-ibu nggak tahu mau ngapain. Bari ngarendos tuh ngulek gini. Mulai. Bikin bumbu rujaknya sendiri on the Ada spot. gimmick random ya. Jadi si bapak tuh dulu sebenarnya tuh ibu, ini kamunya yang terdistraksi. Kalau nggak santai aja, nggak usah. Iya. Mau ya? Masa ngeliat. Oke, bikin Istiqlal gitu-gitu Sarinah. Nah tapi punten ya Pak, Bapak kan Sunda ya, kadang mungkin termasuk yang hobi kewong gitu ya jadinya
jadinya perekonomian sempat terjun bebas gitu. Oke. Itu benar-benar harta 7 turunan abis itu benar ya. Hancur Ini keturunan hancur-hancurnya. ke-9 Gak kebagian. Tapi Aming sempat merasakan indahnya hidup. Ya itu sialnya. Oh ini tuh hanya dengar dari si mama. Iya, jadi kan kita tuh kan sebegini. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Oke. Tapi kalau ada semua anak ke-16 dari 17 bersaudara. Nah, Tunggu, kalau ada semuanya Kalau digabung. iya itu dari satu ibu ya. Ya. Nah, ini ada 10 dari 17. Nah, waktu kecil banget SD itu masih makmur lah gitu. Oh. Nah, itu dari istilah harta 7 turunan tuh emang habis di keturunan ke-8 ke-9 tuh beneran sih ya. Beneran Jadi ya? pas ke-8 ke-9 ya Allah sulit banget. Jadi miskin tuh anjing banget. Bentar, Aming, Ya bentar. Allah jadi miskin dan bodoh di negara itu anjing banget. Sorry, nggak usah kesana dulu. Itu Iya. terlalu jauh. Iya. Apa perbedaannya makanya bisa tahu ini enak, ini nggak enak? Waktu kecil itu Waktu apa? kecil apa? Mobil ada. Boro ada nggak ya? Nggak ingat kan masih kecil, masih Oh, iya. 5 Iya, tapi kan Aming udah tahu, nggak tapi enak, ini ingat enak. Rumahnya gede. Oh, gede. Rumahnya gede, terus tiap bapak pulang, bapak tuh kan kontraktornya. Nah, bapak juga kerja di kapal pesiar pada masanya juga. Oke. Dia tiap pulang bawa Oleh-oleh. bukan oleh, itu mah basic banget anjir itu. Oleh-oleh mah paling di kampung. basic PPS, banget, itu mah basic. santai. Oleh-oleh tuh hand fruit tuh just for commoners ya nggak sih? Iya, Iya. Jadi dia tuh bawa tas zaman dulu isinya duit semua. Uang cash gitu. Kaya banget kan? Iya dong. Gak tahu nyangkut kemana beb. Bener aja tiap pulang dari kapal pesiar bawa duit banyak banget. uang cash gitu. Iya Bawa- uang cash, maka kayak itu tolak ukur kaya dong zaman dulu. Iya dong. Bawa, nah dari situ lama-lama kok nggak pernah bawa lagi, tiba-tiba jadi susah. Sampai inget kalau makan ya ada ayam, itu mah sedih banget. Ada ayam satu, nasinya kan tau yang semetung, nasi Iya, yang iya. penuh banget. Ayam satu dibagi 4, kadang Oh. dibagi 6. Iya, iya, iya. Sedih nggak? Sempet pada masa itu ya? Mm-mm. Oh, berat. Ayam lah ya. seekor. Apa? Ayam seekor bagi 6. Nggak Gede dong. seekor. Sepotong. ayam Oh, dibagi-bagi. sepotong. Kalau seekor bagi 6 tuh gede. Normal itu, Mas. Iya, keluarga saya 16 baginya itu soalnya. Kan satu biji Kalau satu potong misalnya paha gitu. Iya, satu paha dibagi bagi 4. 4. Kan anaknya 10. Nih, kalau ada yang di rumah 6 bagi 6. Atau kalau misalnya apalagi ya, ada Dunkin Donat, ada yang bawa Dunkin Donat gitu. Ada bawa Dunkin Donat sama emak tuh sini, ingat almarhum emak kan. Dunkin Donat, anaknya 6 standby kan, yang udah pada kerja lah kemana. Oke, satu dulu dibagi-bagi. Oh, dipotong. Iya, sisanya ditaruh buat ntar lagi gitu kan. Tiba-tiba ditaruh-taruh, ketaunya bulukan. Disemutin dan bulukan. Iya, bulukan dibuang sayang. Akhirnya dipotong-potong, digoreng lagi, dibumbuin. Makin gak jelas. Akhirnya endingnya dibuang. Mama kita gitu tuh, ditahan dulu ampe busuk. Iya. Maksud hati hemat. Iya. Maksud hati hemat. Dulu tuh tragis tapi komedi ya. Iya, dulu. komedi. Tapi karena udah ada time-nya makan komedi. Makanya komedi. Coba kalau baru kejadian 2 hari kemarin masih gondok pasti. Iya, masih gondok. Emang Gak mungkin lucu berani banget. nyeritain di sini. Ya masa donat dibumbuin kan bingung. Ih ada di bawah sushi kan dulu mah nggak tahu. Ih sushi. Wah, masih atah, masih mentah katanya. Digoreng lagi. Saking nggak tahu. Maaf ya Ma, I love you. Disiram bumbu tomat. Kebayang nggak kampungnya sekampung apa dulu coba? Sashimi Menu goreng. makanan apa yang paling wah kalau dulu? Paling mewah sebelum susah ya? Menu makanan rumah. KFC mah tiap hari lah ya. Daging enggak ya? Mungkin ini ya kayak orang, wih Ming lu sehat banget gak makan daging merah ya? Iya, biasanya ikan sayur. Dia sehat banget. Enggak, karena kebiasaan ke bawah sampai sekarang. Bagusnya kan jadi bagus ya. Ternyata ada poin plusnya di belasan tahun kemudian. Ih, tapi Boris aku malu banget. Kan sekarang udah ke acara-acara high end kan. Acara high end, fine dining. Iya. Terus yang pakai gitu kan yang Table manner lah. Iya, iya. Ya sampai sekarang kayak ngerasa udah biasa banget aja gitu. Santai aja lah. Common, basic. Common banget Udah hal basic sih, lah. udah basic. Santai lah. Cuma pas makan, tiba-tiba kebiasaan tau. Kan makan dulu kalau susah gitu, nasinya dulu habis, baru lauknya. Tiba-tiba, kok minggu makannya nasi doang? Oh enggak, gue emang sistematis aja makan. Ingat
Padahal itu teh muscle memory ya. Iya, muscle memory saya. Jadi kalau makan dulu kan gitu ya, kalau susah makan dulu yang nasi habisin baru lauk-lauknya. Save the best for the last. Ya. The bestnya adalah lauk. Kelas gitu. Nah, sampai sekarang ke bawah di acara fine dining, bro, gitu. Acara-acara embassy apa kan kayak, why you don't eating lauk pauknya, cina. Oh, nah iya, cina padahal lupa disisain buat. Propaganda karbonya terlalu tebel. Propaganda karbo. Ya gitu Ini lah. sisain buat ntar. mah itu. Vitamin nanti, karbo dulu. Emang bawaan badan. Asli sampai SD ku aja, SD yang buat anak-anak sekarang udah bagus. SD-nya Ali nggak wastu bagus. Di rumah mungkin belum ada donatur. Pengen juga ya sekarang ngasih. Kalau kita mau pup tuh kita ke Cikapundung tahu. Ke sungai. Di Sungai Cikapundung. Ya kita pup di antara dua karamba. Nanti ada ikan gini-gini. Karena ada dalam. Karena sekolahnya nggak ada toilet. Gak ada dulu ya. Berarti Sekarang ada. kalau beraknya agak lama ya prosesnya ya? Iya, makanya jadi sekarang harus menghargai apa yang kita dapat. Sampai mau pup ke Cikapundung sih. Karamba, terus jongkok antar dua karamba. Tiba-tiba dia ngutuk gitu ya. Jadi kita mau pupnya juga, aduh mau keluar nggak kagok. Ragu-ragu. Nggak bisa zen. Nggak bisa Zen. Tapi ngerasain nggak liburan-liburan keluar kota? Waktu keluarga, kecil gitu. Waktu kaya. Jujur ya, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali keluar kota. Ke Bali aja waktu Dharma Wisata. SMA. Ke Bali Dharma Wisata terlalu mewah, Boris. Itu Dharma Wisata ke Bali waktu kuliah. Waktu kuliah. Pokoknya zaman-zaman, pokoknya turning point-nya itu punya duit pada saat emang jadi talent aja. Di SMA. Itulah di peralihan SMP ke SMA. Ya, struggle Ya. banget. Pokoknya kerja tuh dari SMP. Talent apa kalau boleh tahu? Talent misalnya kalau lagi libur kuliah, jadi wardrobe, untuk iklan, untuk Photoshoot. series, sinetron gitu, Oh, video gitu. klip Tapi ya. bentar Aming, maksudnya sense itu dapatnya dari mana? Dimulainya sejak kapan? Kalau awal muasalnya ya. Ya. Nah, pokoknya gini, kalau SMP kerja apa aja serabutan. SMA itu mulai itu teater-teater yang podcast 19 kabaret itu kan. Kabarnya itu udah mulai. Ya. Sebel. Ya, sebel 19. No, potret 19 sih dulu sebel, Kang sebel. Ya. Nah, udah gitu baru tuh pas kuliah. Waktu kan sahabatan sama Rahel Mariam tuh. Oke. Waktu Rahel Mariam jadi artis suka temenin kalau lagi libur. Nah dari situ dia kenalan. Akhirnya pas kuliah Rahel syuting film sinetron Strawberry. Ternyata tim teknisnya, production timnya itu anak-anak ITB. Oh, kenal-kenal juga. Iya, jadi tawarin ini kalau tekstil pegang wardrobe deh gitu. Kalau jadi talent mah, pertama kali waktu syuting Paranoid yang jadi setan terus. Nggak kelihatan dong. Hah? Maksudnya nggak kelihatan kalau itu tuh Aming. Aming. Enggak. Nggak Kan di tahu make orang. up. Ya jadi setan terus. Pokoknya kalau tahu kan Paranoid zaman dulu kan? Yang Di Trans ini TV. Yang di TV ya, Trans Trans TV Iya. kan. Ha? Kalau bisa bikin pingsan korbannya, honornya nama 250 gitu. Kalau enggak dipotong. Kok bisa orang nggak bisa? Jadi honor itu berdasarkan tingkat ketakutan sih. Iya, Yang karena kan ditakutin. kalau misalnya korbannya pingsan kan rating sharing naik. Iya. Dapat bonus. Kalau misalnya enggak pingsan atau jadi dragging atau kentang, setannya payah gitu. Beban ya, jadi setannya masih dibebanin ya. Ada Kan target. Kayak lucu ya buat materi Agalen 3. Masa hantu lagi? Iya. Gitu dulu Paranoid. Disitulah mulai menata ekonomi Iya, sendiri. menata ekonomi. Makanya kalau ditanya dulu sering keluar kota nggak pernah. Malah sekarang tuh kayak pas dapat duit malah keluar negeri terus. Yes. Keluar negeri menjadi basic ya. Iya, bener loh. Aman banget. Ya emang iya. Orang oleh-oleh aja basic. Ini kok. lucu banget nih. Lucu banget ya. Ini SMP. Tuh kan. Yang lain mah gue gitu. Ini lakukan lahirnya udah mandek. Udah senyumnya udah senyum aneka yes ya. Sumpah lahirnya kayak boneka dashboard. Goyang-goyang itu. Lehernya udah jenjang ya dari dulu ya. Lincah ya. Udah lincah. Udah centil ya. Leher Itu Aming yang paling kiri depan. Iya. Masih ada yang keep kontak nggak ya? Ada ini si Wawan. Wawan yang dibawa. Nah si Wawan nih yang gahar mukanya nih. Oh, yang tengah. Yang tengah. Si Wawan tuh dia band-band underground gitu. Oh. Di Bandung sekarang. Iya. Sangat kontras ya.
Jadi Sama-sama underground tapi beda komplek. aku Beda tuh walaupun komplek. centil temen-temenku gahar semua. Gahar ya. Wawan. Ya, Wawan. Wawan. Dia band-band underground. Dulu waktu SMP 1 nih siapa si Nino tuh. Nino Basuki, apa Vika penyanyi, Sri, Ulan, sekarang di hijab. Satu lagi Sekarang di siapa ya? hijab. Semuanya SMP. Oh, si Nur ya? Nur. Nggak ada yang Kesia gitu, nggak ada ya? Dava. Belum ada namanya ya Dava. Nggak ada Kezia gitu, nggak ada. Kenzo. Ulan, Wawan, yang Wawannya nulisannya Waone gitu. Wawan. Ini dia, jadi Wawannya gitu. Terus Iya. ini namanya Titu, tuh si Titu. Titu. Basuki, nama-namanya eksotis semua. Iya. Kearifan lokal ya. Kearifan Iya, lokal. iya. Local wisdom zaman dulu Iya. Aming. Di rumah siapa ini? Basuki yang sosial welfare-nya paling oke di antara kita semua. Oke. Karena memang secara ekonomi juga mendukung. Ya rumahnya gede, ada halaman, kaya deh dia. Iya tuh. Karena secara strategi ekonomi support juga untuk sosial welfare lebih oke. Itu aku mencintai cerita-cerita sosial gap gitu kan. Mau makan enak ke rumah ini, liburan ke rumah Ono gitu. Iya. Mau main PS ke sini, main apa ke Iya. sini. Musim nggak Aming dulu misalkan mewah itu adalah ketika main ke rumah temen disuguhin mie goreng tapi pakai telur, pakai Nugget, sosis, pakai Mewah banget. itu udah mewah nggak dulu? Mewah. Dulu mah julukannya kan benalu positif ya kan. Benalu positif. Walaupun benalu manner banget. Iya. Manner bagus. Zaman dulu tuh ini baik-baik deh. Wawan masih kemarin. Basuki nggak tahu. Titu, si Wulan, yang lainnya nggak. Vika penyanyi tuh. Si Vika tadi ditaksir sama si Wawan. Gitu awal panjang. Dulunya. Panjang jadi berapa episode? Ini geng nih lah ya. Ini geng nih. Enggak. Jadi ini kalau sekarang mah apa social butterfly ya. Oh. Jadi emang banyak banget circle-nya. Terbang sana sini. Circle-nya iya. Iya. Ya untuk bertahan hidup. tapi ya wajar untuk di masa itu main ke rumah temen punya Iya sofa kan? dan gorden begini terus di Iya rumahnya kan? ada tustel. Iya. Iya kan lihat tuh. Benar. Gordennya aja ungu loh. Iya. Kalau ada Soal tustel itu mah udah. warna-warna orang kaya, ada stokrat atau Ada Iya, sofa, iya. ada sofa. Udah bisa mapping ya kecil-kecil udah weh. Wait, gordennya mantep nih. Enggak yang bangau-bangau lagi ya. Rupanya Basuki. juga. Iya. Sampai iya. lah Aming syuting di Trans TV itu Paranoid itu. Ya, pokoknya jadi wardrobe. Udah dari wardrobe itu sebelum Paranoid itu ada dia juga nih. Keluargaku Mata Hatiku. Sinetron. Itu apa, sinetron? Jaman Wulan jadi mentalnya Marsyanda. Oke. Dia imut Marsyanda Wulan terus dia wardrobe-nya. Tetap suruh main juga kan. Akhirnya kebagian jadi emang jadi dulu pelannya udah aneh sih. Di tokoh imajiner. Jadi apa? Iya emang udah paham kan sekarang Gi? Iya, iya. Jadi Tokoh punya imajiner. teman imajinernya dia imut gitu. Namanya tuh siapa ya? Lupa. Nah habis itu baru ke Paranoid jadi setan-setan itu. Tapi bertanya Aming, kan kalau orang disuruh kamu karakternya apa? Kamu pemarah, kamu karakternya kamu yang orang suka sendiri-sendiri. Tapi kalau kayak tokoh imajiner, jadi hantu-hantu, rujukannya siapa dan apa? Kan nggak pernah net. Iya dong. setan. Apalagi secara mohon maaf secara jam terbang kan belum tinggi-tinggi banget Iya. untuk jadi aktor gitu. Masa riset sama setan kan nggak mungkin. Ya makanya mereka kenapa ya kayak gitu ya? Dan Aming mengiyakan. Ya karena butuh duit. Melankolis lagi ya. Duit aja, Kadang Bang. pragmatis, Iya, kadang iya, sanguinis, kadang melankolis. Iya. Tapi berarti maksudnya kan harus ada rujukannya dong. Oh, menjadi tokoh imajiner. Aku harus yang begini, begini, Mungkin gini, begini. dari yang balik lagi di SMA kan ada Kasebel tuh, ya 19. Itu pun disebutnya penjahat proses kan. Kalau mau manggung baru datang, kalau nggak manggung ngilang gitu kan. Nah, udah gitu ada juga pas SMA juga dari Kota 19 itu kan ada paguyuban namanya Angka Andika. Itu tuh kayak ngambilin yang bagus-bagusnya. Mereka bikin kompetisi kabaret, ngambil all star-nya gitu Iya. kan. Oke. Kebetulan Angka Andika. Nah keambil lagi. si jarang datang ini. Ya, makanya di situ kan perannya jadi apa aja udahlah mau jadi kuil lah, jadi pohon, jadi apa, jadi batu udah. Nah udah gitu langsung yang ketemu Rahel kan, dan juga sempat terlibat juga Iya. di Kota 19. Nah dari situ langsung ke Strawberry. Di Strawberry mungkin pernah juga lah, baru inget juga selain wardrobe juga jadi ensemble sporting gitu kan, jadi premannya. Oh ya preman bener. Baru inget dari preman itu baru tuh ada orang Trans TV yang juga ternyata satu circle sama tim produksinya Strawberry ngajakin Ke part time di Trans TV namanya Dudung. oh, Satu alma mater.
Jadi wardrobe, nah dari situ baru tuh Keluargaku Mata Hatiku, edannya sistematis banget. Keren. Baru tetap diadain. Sistematis banget. Baru tuh Paranoid. Paranoid. Baru ditawarin Extravaganza. Oh. Berarti sudah menjadi karyawan dulu walaupun part-time Iya. di sana. Nah sebelum Extravaganza dulu tuh Trans TV punya film division namanya Sambil Trans makan. Cinema. Emang gampang ke distract anak. Emang tetap ke bawah ya. Tapi boleh nggak bisa Aming? Sah nggak kalau misalkan atau legit nggak kalau dibilang memang Aming ini pecahnya banget waktu di Extravaganza. Ya. Ya lagi. Jelas ya berarti ya. Ya nggak tahu. Itu mengubah hidup. Demi Allahnya walahi. Jadi gini. Dulu tuh anak ini kan fokusnya gimana cara mendapatkan Duit. gimana cara bertahan hidup, gimana caranya punya social welfare yang lebih baik gitu kan. Jadi fokusnya tuh emang making more money aja buat kuliahnya dia, buat kuliah adiknya, Iya. buat survive, buat bayar apalah, klasik lah, tulang punggung apa gitu kan. Akhirnya orientasinya duit. Nah pas saya ketemu Extravaganza, ya udah jalan doang, gak peduli rating atau sharing gitu kan. Fokusnya gitu aja. Tiba-tiba kan gede banget. Asli. Kita tuh sama sekali nggak tahu. Kalau sebesar itu. Mana kita tahunya syuting, tiba-tiba bikin roadshow. So when we were over the top gitu kan, kita baru kayak nggak tahu karena kita tahunya syuting doang pas keluar. Dan basically anak ini kan sebenarnya tuh introvert. Oke. Dia kalau dia ngomong introvert gak percaya, Joko Anwar percaya. Nah, gua seterbuka itu. Ya namanya acting ya disuruh A, B, C, D, E butuh duit mau nggak mau ya. Iya, Kan iya, jadi orang iya. yang extrovert kan. Iya. Nah makanya kenapa sekarang orang bilang Mas lu introvert beneran gitu loh. Beneran introvert, tapi karena kerjaan jadi bikin kita extrovert. Nah pas saat ekstras gede gitu, jujur agak bingung ini tuh apa sih riweh gitu kan. Oh. Riweh, ganggu gitu kan. Gemerlapnya si Iya. showbiz ini. Ya, terus yang kayak kita tuh tidak dipersiapkan untuk jadi talent atau jadi public figure. Karena kalau misalnya kita merujuk, kalau barometernya Hollywood punya gitu kan. Kalau Hollywood itu kan, let's say lah artis-artis kayak Britney, Justin Iya, gitu iya. kan. Sampai si mantannya Britney tuh, Justin Timberlake. gitu Timberlake. kan. Nah rata-rata sampai Ryan Gosling itu kan mereka tuh ada misalnya di grooming. ya Oh nggak? iya. Memang udah tahu Grooming tujuan dari akhirnya. Misalnya Mickey Mouse Club ya. Iya. Bener gak? Iya, Saya iya, tuh iya. industrinya serius di grooming dari Mickey Mouse Club, sekolah. Dari kecil udah tahu nantinya mau jadi Iya, apa. di grooming kan jadi Sementara apa. ini Betul. Ujuk-ujuk, Kita kan sebenarnya ujuk-ujuk. rata-rata tiba-tiba kan. Iya. Tiba-tiba makanya kayak nggak dipersiapkan kayak ya bukannya so ya, karena banyak yang ngomong ada banyak orang yang willing to die gitu kan rela mati untuk di posisi kita ya, paham. Iya. Tapi ya gimana ya, kayak bingung gitu kan. Makanya kerja, akhirnya ternyata gua tuh Segede kena ini. mentalnya gitu. Kalau sekarang tuh mentil gitu kan. Iya. Kena mentil, sakit fisik lah, sakit mental lah. Dan ternyata baru sadar. Extravaganza itu semacam playground buat medication, buat pengobatan. Oh. Sebenarnya tuh anak ini punya banyak masalah yang selama ini nggak pernah dia counter, nggak pernah dia Keluarin. keluarin, nggak pernah dia pikirin, karena dulu fokusnya gimana cara bertahan hidup. Makanya punten tiba-tiba kan ngilang, udah when I was over the top, sakit fisik, sakit mental nggak ada yang tahu, akhirnya hilang 4 tahun kan. Iya. Ya pas muncul lagi, Studio 1 nggak naik, muncul lagi Mission X lumayan naik kan, ngilang lagi 2-3 tahun. Nah pas muncul lagi, tiba-tiba pas di podcastnya Roti itu Ronald Tike meledak kan. Iya. Oh ternyata, wah sekarang gue tahu nih masalah gue di mana. Ternyata gue tuh nggak baik-baik aja selama ini gitu. Oh. Makanya kenapa si Extra tuh gacor banget. Itu semacam playground buat medication trauma-trauma yang selama ini ada. Nah kakak baru dibuka waktu itu dilecehin dari SD sampai kuliah, sampai sekolah, tiba-tiba pernah juga being rape gitu kan. Nah ternyata si Extravaganza tuh Tuhan maha baik gitu ngasih playground untuk melupakan semua rasa sakit trauma itu. Jadi pada saat that's what I call spiritual journey gitu kan. 4 tahun ngilang, kayak 2 tahun ngilang, terus traveling ke luar negeri gitu kan. Keliling dunia kayak I was trying hard to find out myself gitu kan. Find yourself aja gitu. Edannya Boris. edan banget. Dari komedi jadi jero. Enggak apa-apa dong. Cross genre Enggak apa-apa. bisa. Tapi maksudnya dari Berapa tahun itu? Extravaganza. Extravaganza terus kan kalian tahunya cuma syuting. Di bulan atau tahun keberapa? Di momen apa tahu Di momen boom. apa tahu tuh ternyata kita sebesar ini. Nggak tahu ya? sama sekali karena kita syuting. Kita tuh kayak
disatuin lewat audisi, tiba-tiba syuting dan bahkan slotnya aja bukan slot prime time ya. Ya. Awalnya nama waktu itu kan confident sekali, oke kita taruh di prime time gitu kan jam 7 sekian. Gak ada yang nonton sama sekali. Ingat banget. Jam 7 lah, taruh ke jam 9. Dan belum malam minggu. Betul. Belum Ya, malam belum. minggu. Terus jam 9 gak ada yang nonton. Setengah 10 bahkan ditaruh setengah 1. Tapi karena kitanya mikirnya, ya kita mah Syuting apa, aja lah. survival mode aja ya. Iya, iya. Masih syukur di calling syuting gitu untuk nabung episode. Betul, happy aja. Tiba-tiba universe conspire kan, tiba-tiba jadi gede, kita bingung tahun keberapa jadi gede itu kita nggak tahu. Oh. Mungkin sama kayak agak lain, mungkin sama kayak kalian. Kalau kita melakukan sesuatu dari hati seneng-seneng aja ya. Iya, Ya, iya, ya. Kita commit aja, konsisten aja gitu kan. Bertanggung jawab aja, tiba-tiba feedbacknya sesuai kan. Benar. Kalau semesta udah Iya. mendukung ya. Betul. Ya kan karena kita konsisten, komit. Tapi ketika ini jadi sebuah beban, jadi kerjaan tuh kayak beda rasanya. gitu. Iya. Benar gak sih? Benar. Jadi kayak esensi dari kita berkaryanya itu jadi agak berkurang. Iya. ya. Karena Jadi sangat keterpaksaan. mekanik dan sangat teknik banget ya nggak? Nah, Dari tapi zaman kan dulu. Aming, si Extravaganza itu kan weekly dan memang awet banget, lama Iya. banget ya. Memang hancurnya ketika waktu stripping lah. Iya. Ya, maksudnya jadi diperes mau nggak mau kan itu kan. Sebenarnya nggak stripping, malah kita nolak stripping. Makanya kerennya teman-teman aku tuh waktu itu tuh yaitu kita tuh nolak stripping karena di rumah kan lagi naik hayu aja stripping, kita menolak. Maksudnya kayak sebenarnya nggak stripping, sebenarnya itu reguler tayang minggu kan, minggu malam sama Senin malam. Nah kelihatan stripping karena di rerun. Jadi tiap hari sempat tuh. Itu rerun. Rerun, karena kita nggak mau. Kita tuh happy sekali ya nonton Extravaganza. Kita nggak tahu ya, kayaknya semua ini kami tumbuhnya itu bareng sama Extravaganza tontonannya. Asli. Ya, sampai dulu aku ingat nggak jadi sempat ada malam minggu juga ada kan sempat. Iya. Ririran ya. Rerun. Makanya sekarang tuh kayak ketemu ngelihat orang-orang yang dulu main di Extravaganza tuh kayak, ih gila. Asli. Sekarang Itu bareng hidupnya kita gitu. Ya, hidupnya kita. makanya jujur kalau ditanya bukan post power syndrome ya. Aduh, pengen bikin ekstra lagi ya. Ternyata Extravaganza tuh medication, pengobatan. Iya. Ini anak itu kan ada banyak trauma. Salah satu traumanya itu yang bikin akhirnya aku sempat ke psikiater, sempat ke psikolog. Ada nggak sih diskursus yang membahas multiple personality disorder yang conscious gitu kan? Gak ada tuh gangguan kepribadian, banyak yang conscious. Kasus kamu agak berbeda gitu kan? Iya, karena rata-rata kayak film Split deh. Ya. Satu kepribadian itu bisa di take over sama kepribadian lain kan, makanya jadi jahat, jadi aneh. Kalau kamu mah kayaknya agak jarang sih. Oh ya mungkin karena ada banyak trauma, gak dipikirin, pada saat ketemu ekstra, lewat acting dikeluarin. Merasa terobati. Ya makanya kan kedisrak kan. Terus kayak, iya fokusnya kedisrak, jadi ada tempatnya, ada wadahnya gitu kan. Nah pada saat ngilang lagi kan gila lagi tuh. Tiba-tiba dia Jadi muncul lagi. Iya, sebelum syuting kan kayak, aduh bosen ngapain tiba-tiba pakai tete lah gitu kan, gitu kayak yang kata orang zaman sekarang gimmick gitu kan, enggak. Padahal emang dari dulu kan emang kelakuannya kayak gitu. Ada satu postingan Aming, yang Aming sudah tahu respon orang akan apa. Iya. Yang beliau tiba-tiba pakai baju koko, pakai peci. Iya. Sengaja kan posting itu kan? Enggak sengaja. Yang kata orang zaman sekarang itu gimmick. Iya, tapi Aming nggak ada kesana. Tapi Nggak udah ada. tahu respon orang akan. Enggak. Karena bukannya waktu pakai baju koko itu saya kenapa itu, Aming Sumanto? Saya Dimirip-miripin itu, ya? Bukan kan memang dia- sekarang ya. Dia kan Dari koko ke tete ya bentar. Dia kan Oh, pemeran tete. setan. Jadi di ini. Bukan, tapi memang dimirip-miripin jadinya kan? Enggak lah kan tuh. emang dia. Enggak. Oh ya karakter ya? Jadi Ini nggak apa-apa dibuka. tahun 2019 sebelum Covid ya. Hah. Ya. Apa juga 18 lupa. Jadi pas lagi liburan di LA. Masuk. Dari yang berak harus nyari Cikapundung. Jadi liburan di LA. Bandung, modal Karamba. Sekarang LA. Gitu kayak Jadi lele ke LA. Nah, when I was on When I was- vacation. when I was Berarti kan liburan di LA, yeah, when I was in my short trip. Oke. Jadi LA itu short trip ya. Oke, gue bayang dong long tripnya gimana. Iya, long trip. When I was in my long trip, Oke. berarti ada banyak uang di spend ya, of course. Sebel. Sebel ya. Short trip tuh KL tuh. Anjing, tujuh. Jadi waktu di LA tuh lagi liburan, ditelepon lah. Ming, naon? Bu Heni Miranda, direkturnya via Antv. Waktu Antv masih ada. Nah, Ming,
Bisa Emang diedit. Antv udah nggak ada? Nggak ada, bisa diedit lah kalau dia sensitif. Nah. Emang nggak ada kan? Nggak tahu Jadi aku. ada jadi nggak ada, nggak apa-apa dong. Kan nggak gosip. Iya, emang official kan? Iya, iya. Ditelepon kan? Ming, pulang dong apa? Syuting nih. Apaan jadi Sumanto? Wih, seru banget. Hayu gitu. Apa nih genre-nya? Dokudrama sih, Ming. Dokumenter drama ada reka ulangnya. Oke. Coba ada beberapa kandidat. Aduh, terap. Ada beberapa kandidat kan? Ada si Yayan Ruhian. Oke. Oh ada ya. Ya, Eric Esrada, Amin terakhir aku. Terus katanya, kayak kamu aja, Ming. Kenapa? Gak tahu. Tiba-tiba almarhum saudaranya pada saat cari kandidat yang lain, pas dia buka YouTube, tiba-tiba pop up, ngelewatlah di explore kan, ada doa yang mengancam. Oh. Tiba-tiba kayak Yurka gitu kan, ada dia yang Ini mengancam. dia. Yaudah kita coba Aming aja gitu. Nah pada saat dia nyampe, Ming, lu bertindak juga deh sebagai co-producer. Oh hayu. Jadi produsernya Bu Heni, ini co-producer Agus Maki almarhum, saudaranya. Nah yaudah kita observasi karakter. Kita ketemu Sumanto. Di mana? Di Purbalingga. Di mana sekarang dia ditaruh? Di Yayasan An-Nur. Apakah itu Yayasan An-Nur itu tempat pesantren merangkap rehabilitasi nafza sama asylum, rumah sakit jiwa dengan pendekatan lebih humanis. Ya. Ya masa saya kesana pakai tete pakai baju koko dong. Itu Boris. Gitu ya. Gimik saha kan bingung ya. Iya, iya. Makanya pada saat yang pakai tiba-tiba lucu ya gitu doang. Posting aja gitu ya. Pakai baju koko jarang-jarang kan sama dendong mulu kan. Iya. Itu kan lagi hits-hitsnya pakai tete. Iya Iya kan. kan? Iya kan? Tadinya mau pakai tete 3 loh. Kebanyakan. Enggak, masalahnya yang bikin itu kontras di momen itu. Kan kayak emang anaknya jadi lu kan suka iseng. Iya, lagi hits-hitsnya datang ke party orang tiba-tiba Tahu dah. kan? Zaman dulu kita ketemu party kan tiba-tiba datang pakai kostum apa-apa. Iya, iya, yang iya. katanya zaman sekarang mah gimmick Cina ya. Iya. Padahal dulu mah karena sesimpel bahwa seumur hidup tuh kan lama ya. Kalau tiap hari kayak gitu aja kan bosan ya. Sesimpel itu. Jadi pengennya ya udahlah. Iya, di antara postingan itu muncullah dang Itu. postingan ini. Makanya tiba-tiba wih hijrah. Naon deui. Padahal niat hati mah cuma pengen posting aja. Iya, sesimpel itu kayak kita lucu ya pengen posting. Makanya sekarang karena baru ganti manajemen yang emang paham di sosial media, makanya sekarang dia ngasih banyak advokasi. Oh. Kak, sekarang gini-gini. Ini kan bukan figur yang tumbuh dengan sosial media. Iya, iya. Yang bodoh amat ya. Jadi Iya, dia iya, tiba-tiba. Makanya sekarang lebih aware lah. Berarti kalau bisa dibilang after extravaganza kan ya gitulah ya. Maksudnya Bang Aming sering mencari. Heboh banget padahal dia pakai celana panjang. Iya. Mencari momen itu. Sorry. Enggak pas ini kelenengannya kelihatan. Terus? Sorry, yang si momen Quickie Express dan lain-lain Ya kenapa itu? itu di fase apa ya? Berarti after extra ya? Ya pas ekstra. Googling deh itu tahun berapa sih Quickie? Oh, barengan Ya berarti. pokoknya Ya. entahlah template aja di bawah tahun sekian gitu. Dan Anjay. Extravaganza nggak 2000 awal? 2004. Aw. 2004 tapi Iya nggak yang awal? Karena gue ingat masih SMA itu. Ya. Nggak jadi malam mingguan karena nonton Extravaganza. Bukan nggak jadi. Malam mingguannya lebih malam aja. Betul. Udah nggak ada yang itu kisi, udah langsung inti aja. Wes, Mas. Selalu. Langsung main course. Main Langsung course. main course. Ada appetizer. Nggak ada appetizer. Iya, iya, iya. Berarti Siapa Boris? Siapa? Ya sama teman-teman lah berkumpul dengan teman-teman. iya. Udah nggak usah kesana ini, Bas. asli nggak maksudnya beres itu tuh banyak banget ya maksudnya. Ya iya tuh. Tuh ada Get Married, Quickie Express. Tapi yang paling membuat aku emes lagi tuh muncul di Bumi Langit. Oh Gundala ya. Gundala. Gundala. Itu ini dia tuh. Ini. Nah, ini ya. Ini dia. Orang tuh kayak nggak ngeh kalau itu dia. Ya nggak ada yang ngeh juga sih. Nggak ada. Tapi abis ini, sebelum ini kamu tuh nggak ada film ya? Nggak ada banyak ya? Ada. Jadi sebelum itu ada sih film Apa ya? Harus lihat filmografinya sih. Asik. Short timeline. Kayaknya kebanyakan banget Coba deh kalau kita lihat. filmografi. Gak Kayaknya keluar sampai ke bawah-bawah gitu deh kalau film. Kayaknya sampai sini deh. Ini nanti baca di Iya, sini. lihat deh, lihat aja itu deh. ada tuh di atas tuh. Cek aja Wikipedia, deh. cek aja. Brrr. Ini tuh namanya. Wih, kepanjangan scrollnya ke atas Betul, lagi. kan lagi. Ini tuh istilahnya apa? Flexing humble ya. Asik. Humble break.
Oh, film pertama Janji Joni. Ya iya, pertama kali Joko Anwar, makanya kan suka ada yang ngomong, weh Morgan ijazahnya ditahan gitu kan, Andy ijazahnya ditahan sama Bang Joko. Karena dia lagi ya, gitu. padahal mah film pertama aku tuh sama Joko Anwar. Itu Janji film Joni. pertama dia juga. Ya. Janji Joni. Ya, jadi Pengantri di bioskop. Nganter. ini nggak ketulis nih. Berbagi suami dulu. Oh. Berbagi suami itu Tehnia kan, Nia Dinata berbagi suami jadi supir taksi tuh ingat. Baru tuh Janji Joni. Oh, kebalik berarti. Iya. Oh, kebalik. Mungkin ya kali nggak tahu. Ah ya udahlah. Yuk. Aming, tapi mau nanya, dengan segini banyak filmografi ya. Memori loss kurang. Tapi aku mau nanya. Dengan semua karakter-karakter di film ini, dengan banyak ini, ada nggak pengaruhnya dari Extravaganza? Karena aku kenal seorang Aming itu dari Extravaganza. Ya. Apakah memang itu Aming sebenarnya atau Aming yang di-create oleh tim kreatif dan produser ketika Extravaganza? Aku pun nggak tahu aku yang mana. Masalah serius. Wah ini gila nih orang enggak. Aduh, si goblok. Karena Aduh, bingung ya. lah karena Karena kan itu karakternya jadi diri sendiri semua Ya kan, kayaknya. kalau aku lihat waktu itu kan Aming ya itulah man in between lah gitu Iya, main. everything in between ya. Iya. Bukan between among ya. Jadi Itu apakah request kreatif atau mungkin ada waktu ekstra aja ya. Heeh. Jadi waktu ekstra tuh gini, jujur ya, awal-awal Extravaganza itu sebenarnya baik perannya itu emang entah kenapa. Jadi gini, di ekstra itu aktor komedi kayak kalian, aktor komedi. Kalau kita bukan komedian, Ya bukan pelawak ya gitu ya bukan bahasanya. pelawak, tapi kita aktor komedi yang disuruh untuk menghidupkan karakter-karakter komedi. Nah, jadi ada trial gitu kan. Oke, ada cerita ini. Kayak mereka ada ini deh, bagian apa sih? riset tersendiri? Psikologinya dipelajari tiap talent itu. Kayaknya ngelihat karakter kita, kelakuan kita gitu. Kayaknya untuk peran ini yang dibutuhkan cerita si ini. Di semua trial dicoba. Percobaan semua. Ya kan along the way di proses itu ketahuan ternyata ini si ini. Awal-awal tuh peranku tuh baiknya tuh emang jadi cowok gitu kan. Terus cuman jadi cowok doang. Nah, terakhir tahun keberapa baik karakter queer kan. Ya. Karakter gender lah salah satunya. Itu pun cuman ingat gak sih cuma munculnya di akhir doang Ya, kan. sedikit aja porsinya. Iya, dikit doang, cuman buat kayak gong doang kan. Plot twistnya. Ya, karena Blue Drake gitu kan. Disangkanya tidak bisa menghafal skrip cara panjang, suatu memory loss. Tiba-tiba entah kenapa, kan Scorpio agak tricky ya gitu. Entah kenapa ada pemain yang sakit gak bisa, ini udah coba aja Amin. Tiba-tiba ternyata dia hafalannya lancar ya, nggak kelihatan sebego bentukannya gitu kan. Yalah anak IPS gitu kan, ya kan. Tiba-tiba udah di situ dicoba terus. Nah entah kenapa tiba-tiba perannya yang lebih dominan peran-peran queer kan. Ya. Makanya kadang Republik ini nih ya kayak udahlah perannya bebencongan mulu kagak bosen. Ih lu gila ya halu. Kan lu yang mau gitu. Iya Kan kayak kenapa sih peran cewek-cewek mulu? Enggak juga. Gua peran jadi cewek, jadi cong, jadi segala macem. Karena sempat mempertanyakan juga ke kreatif. Kenapa sih peran gua gini-gini mulu? Kenapa bosan? Enggak, gue profesional aja. Cuma kalau mau jujur, gue nggak ada waktu, nggak ada jeda. Misal muka gue jadi butek, kusut, Harus karena make up terus Ya. gitu. Nggak ada waktu istirahat. Dan gimana namanya Kebutuhan. showbiz, namanya prinsip ekonomi, permintaan yang lagi banyak, demand-nya kayak apa kan? Itu yang bakal kita kasih terus. Nah setelah ada undang-undang pengesahan pornografi termasuk gak boleh tampil sebagai cewek, kenapa gue yang disalahin gitu kan? Saya ada karena Anda mau gitu kan, jadi kayak Karena masyarakat ketika menonton terhibur, rating bagus. Iya. Ketika rating bagus, TV melihat ya udah kamu gitu kayak kemarin lagi ya gitu. tiba-tiba kita dihujat di apa kayak naon sih gitu kan. Dan kadang nih curhat nih unek-unek ya. Padahal kan ada banyak karakter yang lumayan memorable lah, lumayan Di luar juga itu. kan di film. Iya, di film. Kayak yang di Get Married gitu kan, Quickie Express juga yang mengancam. Tapi kadang ya ini ya harus hati-hati. Ada banyak media yang jahat dan kurang bertanggung jawab. Oknum media yang jahat dan kurang bertanggung jawab, yang framingnya peran-peran itu terus kan, yang benar-benar ngebunuh karakter dan mendiskreditkan. Sebel, padahal kan ada kerjaan di luar karakter itu kan, tapi itu mulu yang di framing. Kan mereka tahu banyak sekali oknum media tidak bertanggung jawab, yang tahu dapat benefit
dari berita-berita yang rage bait gitu kan, Ya. clickbait. Ini sekarang dia omongin nih. Ya paham. Iya enggak? Ya, Maksudnya ya. kayak gua enggak jelek-jelek banget deh di produksi lain kayak series, kayak film. Lumayan orang notice juga kok. Masih banyak karya yang lain. Iya, tapi di frame-nya tuh itu terus. Itu terus. Puncak komedi mah. Pembunuhan karakter kan Iya, jadinya gitu. benar. Itu kan terjadi sama aku. Itu. Hai Ski. Aku tuh dibilang sering berantem, mukul Padahal? orang, gitu-gitu. Padahal kan lebih dari itu. Tapi memang puncak Lebih dari komedinya itu ada. padahal ya. Puncak komedinya seorang Aming adalah ya Get Married, Buta Warna itu dah. Iya. Aduh, Get menurut Married gitu. tuh, Wah, Ya, Get gila Married ya. kali. Iya, Buta Get Married. Warna dia. Get Married 1. Itu Ya. tuh udah kayak aduh. Get Married satu ampun. ya. Agak lupa lagi. Iya, Get Married itu Aming, Desta, Nirina, Ringo. Iya. Yang jadi suaminya Richard Kevin. Richard Kevin ya. Yang kedua tuh Yang kedua Nino Nino ya. Fernandez. Tiga Fedi Nuril. Oh, ada Ferry Nurilnya ya? Ada. Makanya Itu Nina ampun bingung. kali aku Get Married. Tiap sequel Iya, muka iya, suaminya Jaja. beda-beda. Ya, Jami Harja. Gitu. Tapi si Iya betul. Iya. Iseng banget. Tapi Dihafal, momen ini diingetin. abisnya film gitu-gitu, kamu ada ini nggak kayak latihan teater apa gitu-gituan? Ya nggak ada? itu penjahit proses. Dulu tuh sempat kabaretnya tuh latihannya itu ada namanya Rumentang Siang di Bandung kan yang Boris ya. Rumantang. Rumentang Siang. yang di Kosambi. Itu yang membuat teater. Suka ngeliat doang tapi untuk berproses secara matang, secara utuh kayaknya enggak. Kayak on off gitu kan. Enggak pernah ada yang utuh komplit gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya kenapa misalnya ada yang penasaran kok bisa sih switch or split karakter secepat itu ya? Iya, iya. Balik lagi mumpung ingat yang tadi Boris bilang. Karena kayaknya gara-gara ke Asa deh. When I used to be in Extravaganza, I used to train so well. Jadi even though Extravaganza itu kan variety comedy show, even though kontennya komedi, tapi nggak bisa dipungkiri dalam satu episode aku tuh harus bermain Dipaksa jadi menjadi beberapa orang. ya selama 6 tahun lebih ya lebih kurang. Jadi mau nggak mau dia kayak terlatih aja. Ya, gitu Karena terus. kalau enggak, kalau kita split personality, split karakter untuk produksi film misalnya, kita kan bukan Hollywood film industry ya, yang misalnya untuk Yang dikasih waktu untuk Iya, riset betul. berbulan-bulan. ya kan, makanya Ya. kayak gini, kayak di Hollywood kan, misalnya Christian Bale gitu kan, kurusin badan. ya, ngurusin badan, ngegedein badan di Dark Knight gitu kan, atau jadi sakit di American Psycho gitu kan, itu kan kayak setahun persiapan, setahun syuting, setahun cleansing, grounded gitu ya. Iya. Makanya waras di kita mah ya mostly buru-buru production. Buru-buru production. Ada banyak lagi. Ada yang proper, ada yang buru-buru production. Iya, ada You Bantu Ai ada. Iya, makanya Buru-buru makanya- production. Makanya tiba-tiba, oh aktor Indonesia jago-jago ya. Antara jago banget apa emang udah gila nggak nyadar. antara jago banget atau emang butuh banget duitnya. Ya, makanya Kak, Meng untuk menjaga how to keep your sanity stay longer gitu kan nggak kemana-mana. Ya kan, so taunya ada 3 metode acting ya. Thinking, feeling, willing. Kalau thinking, kalau kita terlalu overthinking, takutnya kayak kita drowning kan, tenggelam. Ya. Nyangkut entah di mana, alias Gilda ya, Wak. Gilda. Ya kan, ya Ya. kan thinking kan kebanyakan mikir, Iya. hilang ingatan kan, terlalu. Tapi feeling, your feeling can be manipulated. Bisa dimanipulasi kalau perasaan itu. Makanya ngambil metode willing. Kalau willing tuh ya udahlah, hajar bleh gitu ya. Hajar bleh kita lakuin aja, nyurup aja. Oke, universe conspire gitu kan. Please have compassion, punya rasa welas asih. Ini gue kerja mau cari duit, yuk gitu jalanin. Udah, jangan lebay. Bukan nyalahin, bukan mendiskreditkan, karena ada beberapa metode actor yang emang dibawa ke kehidupan sehari-hari kan. Yang tanpa dia sadari, lu benar udah clean apa emang lu sebenarnya ya itu bakal jadi problem kan. Masih ada Kata orang residu-residu sekitarnya. karakter kemarin. Nah kayak si Heath Ledger kan sampai modar ya. Benar. Karena ya itu Terlalu metodik ke bawah. banget ke bawah depresi, pakai antidepresan akhirnya OD gitu. Ya. Tapi kalau denger omongan ini, karakter kemarin di Ghost in the Shell itu kan kuat banget. Aku sampai takut. Iya. Ketemu Aming takut. Itu Aming tuh berapa lama nge-build si karakter Toke itu sendiri? Aku takut dibisikin. Ya
Aku takut ngambil sabun. Kenapa ada aunya? Suka ada aja tiba-tiba ya. Ada apa-apa gitu. Ada sound effect-nya. Iya. Berapa lama ngambil karakter Ada. itu? Kalau nggak salah kita cuma reading sekali 2 kali. Reading sekali 2 kali, big reading sekali. Tapi ya karena Joko Anwar kali ya. Karena proses juga. Karena dia berproses untuk menjadi dia yang sekarang. Karena tahu dari tahun 2005, Janji Joni sampai Gunda. Kan sebenarnya aku kerja sama Joko Anwar tuh udah sering banget. Dari Janji Joni dia sebagai sutradara. Ya. Arisan sebagai scriptwriter. Madam X sebagai talent. Ya, ya. A Copy of My Mind sebagai talent. Irisannya banyak. Iya. Terus ada Gundala sebagai talent, dia sebagai director. Nah, terus si Ghost in Shell. ini Ghost in the Shell, aku talent, dia sebagai sutradara. Jadi itulah kenapa sesuatu yang wajar ketika sutradara bekerja sama dengan talent yang itu aja. Ya. Bukan apa-apa. Karena kan udah bonding chemistry. Udah tahu. Kalau yang baru lagi kan kita harus adjust ya. Iya, iya, Walaupun iya. Bang Joko tetap membuka peluang 20% harus talent baru kan. Iya. Itu satu. Kedua, alasan-alasan seperti itu kan akhirnya dibawa waktu pendalaman karakter di Ghost in the Shell. Karena abang udah tahu aku dan sebaliknya, kita udah tahu, kita udah nyaman. Ya kerjasamanya jadi mudah gitu loh. Ya, ya, Kalau ditanya pendalaman karakternya sedalam apa? Enggak dalam-dalam amat. Dan Bang Joko tipe sutradara yang kalau dia bikin film, dia tuh nyediain karakter sheet-nya. Ya udah lihat pasti kan. Jadi dikasih background-nya lah. Ya, background story-nya seperti apa. Nah dari situ kita pelajari dan dia terbuka untuk, Bang kita discussion boleh, sharing boleh Bang, boleh. Misalnya nih, Bang aku pakai alat bantu denger nih. Nah, menurut Abang pakai apa enggak? Aku sih enggak apa-apa, enggak keberatan. Tapi kan harus ada motivasinya Bang. Itu kamu motivasinya apa gitu kamu bilang. Ya misalnya si Toke kan pernah dibully secara fisik. Sampai akhirnya kan dipukulin, akhirnya bisa kena kuping gitu kan. Akhirnya dia jadi hard of hearing, susah mendengar. Akhirnya dia pakai alat bantu dengar yang dibeliin sama, ada di karakter sheet-nya sama orang tua angkatnya. Nah itu juga yang pada akhirnya jadi motivasi. Ketika dia ngebunuh si Syafiq itu di adegan awal, nggak apa-apa spoiler udah, filmnya juga udah lama kan. Udah 3 juta lebih juga. Pas dia ngebunuh si Syafiq kan, di adegan awal, dia tuh copot alat bantu dengarnya. Supaya apa? Dia projecting. Bahwa nih lu harus ngerasain apa yang gue rasain. Ketika dulu gue dipukul sampai budak, gue minta tolong semua orang Nggak dengar. abai, semua orang tone deaf. Nah sekarang harus ngerasain gue juga apa yang gue alamin. Ketika gue bunuh lu teriak minta tolong gak ada yang dengar, makanya copot ini begitu. Kemunculan pertamanya Ya bahkan sampai di scene akhirnya pun ada kaitannya juga dengan si. Nah makanya kalau soal pendalaman karakter, karena udah kenal, udah nyaman, dan dia tuh tahu treatment untuk mengeluarkan potensi terbaik aktornya. Jadi kalaupun tanpa pemberi skradika yang lainnya, karena memang kita udah lumayan deket juga, mungkin yang lain aku bakal kesulitan. Tapi karena dia ngerasa sebagai aktor, kita being trusted gitu kan, dipercaya, dibikin nyaman, enak, suasana syutingnya sehat dan aman, nyaman, happy, akhirnya potensi terbaik si aktornya keluar gitu loh. Jadi kalau ditanya paling sulit, karakter apa Sumanto? Karena Gelo. Jadi kalau Sumanto itu kan awalnya observasi karakter dia kayak ini orang apa nih? Ini orang apa ya? Sampai mau ke bawah nih karena itu metode thinking itu tadi. Karena apa nih? Ini orang kebanyakan kecubung gitu ya. Kebanyakan makan kecubung sampai ini apa kebanyakan substance atau apa? Sampai mau ke bawah tiba-tiba background check keluarganya. Biasa dari keluarga parentingnya gimana? Bener aja dari bapaknya fatherless. Akhirnya ya fatherless, suka menyendiri, mabuk segala macam, menciptakan hayalan-hayalan. dunia sendiri. Iya mah schizophrenia gitu lah. Dia pas sudah tahu nih, ini mah schizophrenia. Karena beberapa simptom ya, gejala schizophrenia itu ada yang namanya waham kebesaran, waham suara. Makanya di Indonesia itu darurat schizophrenia. Kok ada kasus bapak ibu ngebunuh anaknya atau apa, mendengar suara-suara goib, itu namanya waham kebesaran. Jadi bukan mau goib, bukan apa, berarti itu udah schizophren. Udah nggak bisa bedain sebenarnya antara kenyataan dan hayalan, overlap. dia kayak ada saya disuruh. Itu sebenarnya schizophren. Nah kalau waham kebesaran itu kayak Sumanto, tiba-tiba kan dia ngerasa kebal. Tiba-tiba disitu kan aku kebal ceritanya. Jadi setan gandrong, tiba-tiba ngerasa crazy rich, tiba-tiba ngerasa dia bisa
nyembuhin orang. Oh ini waham kebesaran gitu. Gitu. Itu istilahnya ya. Belajar banyak ya. Ya asli. Iya dong. Tapi banyak dong. karakter Toke sendiri, si rambut itu semua kamu yang kepikiran Oh enggak, atau? kalau itu pasti itu visi sutradara. Oke. Visi sutradara. Pokoknya visi sutradara. Mungkin nanti botakin atau ditato, pasti dia juga punya back referensi. Ya. Mungkin punten, kenapa bang? Ya sedikit banyak kan ini kayak dibikin dari emang ada kaitannya dengan masa lalu sedikit ya. Jadi nggak apa-apa bang, santai. Tapi are gonna be okay. Insya Allah bang nggak apa-apa, kan aku diarahin sama yang terbaik gitu kan. Jadi insya Allah aman. Jadi cara dia ngarahin juga emang sempet agak kesurupan sih. Iya kayak karena kan summoning gitu kan. Itu botak bener, Ak? Iya. Botaknya beneran, tatonya enggak. Bukan. Maksudnya kan mungkin ditimpa. Oh enggak. Oh, enggak lah. Botaknya beneran. Kan Botak tahun lalu beneran. tuh syutingnya. Heeh. Udah gitu tatonya pakai henna itu kan. Iya. Nah itu kayak ada adegan yang nusuk di awal tuh. Iya Kayak, tuh. Ayo Ming mau mengambil master. Pakai mock up dong. Nah oke sekarang close up-nya. Pakai yang asli. Ganti yang asli ya. Kamu kontrol nggak? Enggak bang. Oh iya, kayaknya aku bunuh orangnya deh. Aku nggak usah katanya. Takutnya nggak kontrol. Iya, emang iya. Gerakannya takutnya jadi aneh karena kan nahan-nahan. itu memanggil hantu-hantu dan trauma dari masa lalu kan. Takutnya kan kayak kita inilah zaman-zaman nakal kan kalau kita lagi neneng gitu kan, ada musik ya biar tetap stay on the ground nggak kemana-mana kan. Neneng, putri. Iya, iya kan. Nah ini juga Joko juga sama kayak follow my instruction, follow my voice gitu loh. Jadi sambil kesurupan tapi sadar gitu. Ya, Follow my lead. Beneran jadi emang kayak adegan kamar mandi juga itu yang matahin besi, Asli. itu tancepin ke paha sampai berdarah gitu. Terus mukul wastafel tuh sampai dislocated. Terus dia tahu kalau yang dia kayak summoning the beast gitu kan. Release the kraken, release the monster within this talent soul gitu kan. Dia tahu kayak kalau gua keras dia bakal lebih buas lagi kayak gini doang. Minky sambil ngedirect kayak emang gitu cara ngedirect kayak storyteller gitu kan. Namanya cinematic theater. Cara ngedirectnya ke storyteller kayak dalang. Minky, are you okay? Karena dia tahu udah datang nih. Karena udah datang, dia udah tahu udah datang. Ini bukan Aming yang kita kenal Iya, gitu. Kayak Minky, are you okay? Oke bang, cep. Minky, gak apa-apa berdarah dikit bang, terus gitu. Termasuk keluarnya air liur ya. Nah itu juga kayak itu nggak nyadar loh. Nggak nyadar ya? Iya. Iya, iya. Tapi aku yang Nggak nyadar loh. yang paling aku nggak kepikiran sama sekali waktu ngejilat. Ya itu juga kepikiran juga bego sih. Sosok metodik. Aku gini, pas ku tengok, ih Sosok dijilat, metodik. aku langsung dijilat. Ya kayak itu kan universe conspire ya. Iya. Kayak ketika pengen jadi ini, makanya kan selalu doanya, please universe conspire with me, terus have a compassion gitu kan, protect me ya. In any condition ya, apapun protect me. Karena kalau kita nggak berserah kan, doa ya udah kelar sih. Karena itu bermain dengan kesadaran itu kan bahaya. Bahaya. Makanya sampai kayak ada adegan, Minky, kalau kamu mau ngejilat lantai, bilang dulu supaya ntar kita bersihin. Ya namanya sosok metodik bang, lagi kesurupan, boro-boro briefing aja. Dia kayak gitu. Ngejilat, tiba-tiba kayak adegan yang di luar cantik gitu kan. Iya. Kan nunggu dong, nunggu teks shot berikutnya main tanah. Jadi pas oke, siap tag ya. Cantik, angin. Karena Kalau dipikir pas sudah dicacing jadi ini berkaitan mungkin agak sedikit teknis mungkin buat orang yang nggak tahu film. Ketika syuting ada satu scene itu pasti master terus ada covernya lah gitu. Iya. Ketika melakukan kayak gitu ngejilat gitu kan misalkan Pas cek cover, pas master tuh kan jauhan. iya gitu. misalkan jauh itu gimana tahu timingnya aku akan melakukan ini atau nanti ketika disuruh mengulang ini cinematic theater. Jadi directing konsepnya namanya cinematic theater di mana pergerakan kamera 360 derajat, semuanya terlihat dan itu kayak orang main teater. Oh. Jadi kita nggak ada action. Dia kayak oke, mulai ya. Oke, malam tiba, oke datang. Melata merayap kita ngikut gitu. Nah, jadinya emang mostly one take oke. Tujuannya supaya apa? Emosinya nggak putus. genuine. Iya. Makanya kan kayak teater kan gitu. Terus aja penonton-nonton, kamera rolling. Nggak ada cut-nya gitu ya. Ada cut-nya, gerak terus.
ibaratnya kita nggak mikirin failure gitu, nggak mikirin kegagalan atau ada yang fail apa enggak, karena penonton pun nggak akan tahu kan. Iya. Kita harus ngehafalin satu buku itu Ya, beserta makanya- blockingannya. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat sulit karena gambling kan. Tapi karena memang beliau paham apa yang dia mau bikin dan dia percaya sama aktor-aktornya bisa mewujudkan visinya gitu Ya, kan. ya. Makanya semuanya tuh keambillah harus one take. Bukan harus rata-rata one take karena emang supaya emosinya nggak putus. Jadi apa yang terlihat di big screen itu emang kayak adegan teater kan. Iya, iya, iya. Emosinya nggak terputus. Karena problemnya kayak kita lah kalau lagi syuting kan sekali, dua kali lama-lama kalau diulang kan mati rasa ya. Iya. Iya nggak capek sih? juga. Bohong, energinya. akhirnya yang keluar yang bohongnya. Iya, jadi kayak ya makanya emang supaya emosinya nggak putus. Energinya juga capek Karena ya. berasa apa ya. banget kan kayak apa-apanya karena terus kayak makanya beresiko kemarin tuh memanggil monster itu. Iya serem sih kayak ngejilat Andy juga kan. Iya. Kan kita ngejilat Andy tuh adegan ngejilat si Dimas. Itu diobrolin dulu. Tadi nggak ada adegan jilat menjilat. Berarti semua kaget dong. Semua kaget dong. Nggak ada adegan jilat menjilat. Cuma iya, kita iya. ngobrol. Tapi kemunculan pertama Toke. seorang toke sih. Ampun. Aku tuh- langsung gini. Ih gitu Terus, anjay. Kan lucu. Terus kita kayak ngerasa Iya sih. Lucu kalau lagi diem. Kalau udah ngegigit kan gak lepas. ngerasa film Cari toke aja aja dia. gitu. Kayak jadi filmnya toke aja gitu. Iya, kemarin sih ngobrol ada yang nyaranin kenapa sih Bang nggak karakter-karakter di Ghost in the Shell dibikin spin off gitu kan. Bercanda sih Bang. Iya kan? Yang mau ditoke siapa? Ming kata, tokenya kan udah tua, kamu yang mudanya siapa yang kayak kamu? Iya gitu. CGI aja ya Bang. Gitu. CGI aja ya Iya, dimudahin. CGI. Tidak ada apprentice-nya. Ya mungkin itu kayak wacana aja. Makanya kan sekarang lagi mikir, lagi bikinin setelah film ini kan mau dibikin musicalnya tuh. Bakal ada open audition tuh buat Ghost in the Shell. Baru yang ceweknya kan. Iya. Seru sih. Musikal tapi gore. Musikal tapi gore. Iya, kebayang kan? Adegan mandi-mandi. Tapi semua itu aman karena kan sekarang tuh syuting film makin proper ya. Ya. Makin proper dimana kalau ada adegan yang dianggap men-trigger atau yang Trigger seksis, warning. atau yang sensitif. Kayak kemarin adegan intimate itu kan ada kita selalu pakai IC. Oh Ya, gitu. ya, ya, ya. Intimate coordinator. Intimate koordinator. Iya. Jadi emang pada saat misalnya adegan aku sama Andy dilecehin, ada bagannya. Kalau bagan anatomi tubuh manusia hijau boleh disentuh, kuning nggak boleh atau boleh, Merah udah. merah Merah sama sekali privat. nggak boleh Sama disentuh. sekali. Iya, iya. Kemarin kenapa ada adegan ngejilat gitu untuk memberikan kesan supaya lebih mengintimidasi aja Toke sebagai iya. karakter itu kan melecehkan. Tapi emang aku di Dapet momen ya, kalau momen lagi itu mah jilat ya. ketakutan sih. Soalnya mati nih sih anak si Andy nih, mati. Untung kemabokan toke. Iya, sengaja. Iya. Nggak jadi Kalau nggak batal. mati orang Nggak gitu jadi mati begitu ya. muncul nggak ngomong-ngomong nikem orang cek cok. Ah, ngeri banget ini. Kalau nggak mabok ya udah bukan dijilat doang. Habis. iya. Andy habis. Andy. Dipakai betul. Bledos. Berdosa. Bang Aming, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Asik. Tapi sebelum journey, sebenarnya kita harus tahu siapa sebenarnya rekan Batak pertama. Oh iya. Teman Teman Batak. Batak pertama Pertama seorang siapa? Aming. Berarti waktu sekolah lah. Tante Ana. Oh ya, aku ingat Tante Ana. Jadi kan dulu zaman susah. Hah? Di gang rumah depan tuh ada nama Tante Ana. Di daerah mana ini, Am? Di daerah mana? Gangnya di Ciamplas, Marga Laksana. Oke. Ada kan jalan Ciamplas, ada gang Marga Laksana, Bronx lah Marga Laksana. Hah, maaf. Marga Laksana, Cimaung, pokoknya. Oke. Iya, iya. daerah Yang bisa kiri. nembus ke Balubur berarti. Ciamplas ke bawah, Studio East ke bawah. Iya. Pasteur Grandia Hotel dulu. Grandia sebelah kiri. Nah, di situ kan. Nah, dulu Oh. tuh kan emang keluarga tuh dulu sempat susah. Nah, kayaknya emang kita tuh dijaga malaikat-malaikat penjaga nih. Hah. Tetangga-tetangga ada Biidas, tukang warung suka diutangin gitu kan. Yang baik, yang mau Yang baik. diutangin. Ada Mak Nih yang suka kolak gratis kalau bulan puasa ngasih. Ada Tante Ana, nah di depan tuh besi pertama Batak sama keluarganya. Ada Tante Pane gitu. Kalau kita butuh duit kita ngegadein. Oh. Dan kalau kita ngegadein jengsnya udah bolong-bolong kayak, ini makanya harus udah dimuseumin deh, Ming kata udah nggak ada harganya. Tapi karena tahu tuh duit-duitnya buat anak-anak Cek Min nama ibu kan almarhumah. Anak-anaknya terkenalnya pintar, berprestasi, rankingnya mereka tuh bantu. Mau lah. Iya. Pawn Bantu shop banget. walaupun udah nggak layak tapi nggak apa-apa deh karena lu buat sekolah gitu. Tante Ana marga apa emang? Tante Ana tuh Tarigan, kalau si Tante Pane Pane. Pane. Iya. Tante Ana apa ngewarung?
Iya, apa? Ngawarung. Kalau Pak Ane Pagadean. Kalau Tante Ana Ana ngawarung. Ya tiba-tiba ngawarung tuh buka warung. buka warung. Emaknya Boris. Ya tiba-tiba Emaknya ada Boris Mak rentenir. Iya. Ada Bu Sairun. Terus sekarang malaikat penjaga udah meninggal semua. Kalau Mak Boris lengkap kan? Lengkap. Jadi satu perusahaan itu Warung aja. dan gade. Di situ warung dan Iya. gade. Warung gade, warung ciu kan dan tahu kan. Memang departemen fiskal Mama itu. Kebijakan ekonomi memang. Heaven and hell on earth dah. Ya. Itu kan. Kami tidak mengundang kalian yang datang. Dulu tuh jaga warga Jaga warga. banget. Asik. Itu luar biasa, game staffnya luar biasa. Film Semua material banget ini. film material bener. Parah. Film material. Setiap orang punya journey-nya masing-masing. Ya. Dari mulai berkabaret, jadi wardrobe extravaganza, sampai akhirnya kita kenal Aming sebagai apa ya, versatile actor. Asik. Versatile. Jago di semua lini. Walaupun sebenarnya dalam Ami, Iya. Gel pronunciation-nya nggak versatile sih kayaknya. Bahasa halus, diksi halus untuk gangguan kepribadian. Bukan. Enggak. Jago Sadar, iya. dimanapun jago gitu. Ya. Versatile. Versatile actor ya. Dari mana ke mana. Jadi ini. Di komedi, bahkan sempat ada di panggung founder. Yes. Ada. Nah. Apa prinsip? Udah nunggu ya, udah kayak. Apa prinsip seorang Aming yang kami pegang dari dulu sampai hari ini? Ya, mengutip omongan bijak di kitab suci. Gua langsung batuk. Langsung batuk ini. Kadang yang baca kalau ngomong bener anjing. Suka ada yang nggak suka gitu. Terus ada yang nggak suka. Ada yang nggak support. Nuhun. Enggak lah. Hidup itu kan cuman persinggahan ya. Cuma numpang lewat, why so serious gitu ya nggak sih? Tapi ya itu aja, why so serious. Pokoknya namanya hidup diimbrase aja, disyukuri aja, dijalani aja. Apapun yang terjadi, tetap happy dan sehat aja, itu aja sih. Amin. Dan always grateful for everything that we had, itu aja. Ya. Apa artinya tadi? Always grateful. Bersyukur. Oke. Masa satu kata doang dia ngomong banyak tadi? Udah nggak jelas yang terakhir, nggak jelas. Jadi bersyukur doang enggak. Ya, itu aja. Ya, terima Seru kasih. ya ngobrol-ngobrolnya. Seru. Terima kasih banyak. Ngopil. Ngobrol? Ngobrol sekarang film. harus komplit Ngobrol ini film. loh. Apa? Baru sekarang komplit ini loh. Tuh, karena Iya, dari tetangga, Karamba, SD gitu. Iya. Bikin Sampai Kami gas. bahkan tahu Tante Ana. iya, Tante Margaret Pane Tarigan. kita tahu. Tante Pane, tukang gade. Iya. Ditelepon jadi Sumanto waktu di LA kita tahu. Iya. Tahu. Semuanya loh, biasanya nggak pernah melibatkan Tante Bera Ana. hampir dimakan ikan. Kita tahu. Berak. Donat bagi 4. Donat bagi 4. Disimpan Ayam lagi, bagi 4. digoreng, dibumbuin. Oke. Donat sampai hampir busuk. Dibumbui. Iya, dibulukin. Iya. Terima kasih banyak Aming sudah mampir. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Lancar-lancar proyekan ke depannya, kalau ada syuting semua segala macam lancar. Ada yang udah boleh dikasih tahu kah? Proyek Yang bakal tayang? terdekat ke depan atau yang sudah atau tinggal tayang atau apa? Yang mau tayang? Ada film yang lagi bakal tayang. Terus beberapa lagi mau syuting, beberapa series mau tayang, itu aja. Gila. Pantes dia Beberapa. Pantes dia nerima callingan di LA. Kok kayak gininya? Ya. Ya. Disyukuri. Always Disyukuri. grateful. Awas Ya, grateful. jangan sampai hilang jati diri aja. Ya, Tapi kan betul. emang harus tetap berakting. Kalau udah ditutup ya ini. Bukan ada Ya, ditutup karena ini. ternyata baru nyadar apa yang bikin waras Adalah. harus tetap berakting sampai mati, itu aja. Siap. Oke. Biar tetap waras harus tetap berakting sampai mati. Itu adalah obrolan aktor-aktor, bro. Najis. Ini bentar lagi mau ajan pada sholat nih. Najis, Sampai jumpa najis di episode malam. selanjutnya. Terima kasih. Ade abang. Najis. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?